Coba sampaikan. Dari pihak bapak atau dari pihak ibunya kakak ini? Bapaknya. Kok ada jin keturunan bapaknya? Apa dulu pernah memelihara jin atau gimana? Bapaknya dulu bapaknya di rumah masih ada. Masih ada apa? Masih ada apa? Keris pusaka itu dari siapa? Dari mbahnya atau dari punyanya bapaknya sendiri? Bapaknya Pak, itu keris dapat dari mana? leluhurnya Apa? Dari mana? leluhurnya Dapatnya dari mana itu? leluhurnya Apa? leluhurnya Leluhurnya. Iya. Gimana? Mau masuk Islam ya? Masuk Islam ya? Biar nanti kamu selamat. Masuk Islam ya? Biar nanti kamu selamat sampai dunia maupun di akhirat. Inna dina indallahi Islam. Agama yang benar sisi Allah itu Islam. Wa ma khalaqtul jinna wa ma selain Islam, maka nanti tidak diterima oleh Allah di akhirat. Nanti khosirin itu maksudnya orang-orang yang rugi itu Allah akan masukkan kamu ke dalam neraka. Orang-orang kafir kalau mati dalam keadaan kafir baik jin maupun manusia, nah, nanti akan disiksa di neraka. Ya, tuangi cairan timah di atas kepalanya. Bayangkan kepalamu nanti dipecah ya oleh malaikat Zabaniyah, dipecah kemudian dituangi cairan yang sangat panas. Neraka itu dibakar 3000 tahun. Dalam riwayat Tirmidzi itu 1000 tahun dibakar menjadi panas, 1000 tahun dibakar menjadi putih, 1000 tahun dibakar menjadi hitam. Hitamnya neraka itu karena sudah dibakar 3000 tahun, bukan karena padam. Jadi kalau setengah jamnya air dipanaskan mencapai 100 derajat Celcius, berarti kalau dibakar 3000 tahun, berarti panasnya mencapai 5.274.000.000 derajat Celcius. Bayangkan, airnya panas 5 miliar dituangkan di atas kepalamu, itu kira-kira gimana itu? Coba. Ya Allah, rasakan ya Allah. Panasnya api neraka di atas kepala dia ya Allah. 5.274.000.000 derajat Celcius tuh. Coba rasakan loh. Mendidih otakmu tuh. Bayangkan coba. Kalau 1 miliar tahun itu masih ada batas akhirnya. Ya. 1000 triliun tahun itu masih ya. 1000 triliun tahun itu masih kamu di neraka udah enggak ada apa pada Allah. Jangan diulangi lagi. Menyesal kan kamu? Menyesal kan? Ya enggak? Disiksa di neraka nanti kamu kalau kamu enggak taubat. Itu membunuh nyawa loh. Membunuh nyawa itu hukumannya seperti ini, membunuh seluruh manusia. Nah, membunuh nyawa enggak berdosa kamu. Masuk Islam ya? Masuk Islam ya? Oke, ikuti bacaan saya. Kamu ada pasukan nggak? Ada pasukan nggak? Ya, panggil semua pasukanmu semua. Ada berapa pasukanmu? 9. Ya, panggil semua ya pasukanmu ya. Panggil semua ya. Ajak masuk Islam semua ya, biar selamat ya. Oke, ikuti bacaan saya semua ya. Ikuti bacaan saya semua. Semuanya tanpa terkecuali. Asyhadu. Ya Allah, mudahkan dia membaca syahadat ya Allah. Inna fatahna laka fataham mubina. Asyhadu.
Ya Allah mudahkan. Nah, sebentar. Ya Allah mudahkan ya Allah semua jin-jin ini ya Allah untuk membaca syahadat ya Allah. Mereka mau masuk Islam dengan ikhlas ya Allah. Inna fatahna laka fataham mubina. Mudahkan ya Allah. Inna fatahna laka fataham mubina. Oke. Ulangi ya. Allah ilmanna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, menyesal kan kamu ya setelah makan janin kakak ini? Berapa kali kamu makan janin kakak ini? Coba kamu yang jujur kalau udah masuk Islam. Gimana? Kamu udah makan berapa kali anaknya kakak ini? 9 kali, subhanallah. Parah sekali. Berarti 9 kali kakak ini keguguran. 5. Kakak ini 5. Dari kakak ini 5, iya. Terus yang 4 makan janinnya siapa kamu? 5. Tapi sebenarnya Masya Allah. Jangan bu lagi. Berarti kamu tinggal di kerisnya bapaknya kakak ini. Gitu. Sementara ini kan berarti kamu nggak bisa nembus. Nggak bisa nembus. Lah, setelah kamu portal lagi, dia sedih terus. Portalnya terbuka, bentengnya nggak kuat. Ya, Ya, akhirnya kamu masuk. Sudah. Oke, sekarang dengarkan saya. Sekarang kamu mau balik ke keris itu atau di tempat yang lebih baik? Itu. Jangan di keris itu lagi ya. Nanti saya pindah tempat baik ya. Nanti belajar Islam di sana ya. Oke, cukup ya. Udah, jangan nangis terus. Nah, kamu laki-laki atau perempuan? Iya. Oke, semoga tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namamu siapa? Nggak tahu. Nama apa? Namamu Horako? Jelek sekali namanya. Horako. Siapa ya namanya ya? Zulfikar. Ya, namamu Zulfikar ya. Karena kamu keluar dari keris. Jadi dulu itu ada pedang namanya Zulfakor. Kamu pilih nama Zulfakor atau Zulfikar? Pilih mana? Zulfakor ya. Oke, jadi karena kamu kodamnya keris lah, dulu itu Rasulullah punya pasukan 9, punya anggota 9. Udah masuk Islam semua tadi? Sudah semua ya? Oke, bagus. Kamu kenal saya nggak?
Kenal di mana? Kenal di mana? Itu. Koneksi tidak stabil. Sebentar, santai, relax. Jangan sampai, jangan. Bentar. Oke. Jangan dulu kita. Saya masih ingin tanya. Kamu masih jinnya, Zulfakor? Iya. Kak Nur Aini, anggukan kepala kalau masih sadar. Zulfakor. Bapak. Oh iya, masih ya. Kamu Zulfakor ya, masih Zulfakor. Iya. Enggak, kamu kenal saya di mana? Itu. Tapi pernah dari badannya ya. Saya pindahkan di tempat pasukan jin muslim ya. Biar nanti dididik di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim wa anatil wujuhum ya Allah. Ikuti cahaya di depanmu ya semuanya. Ikuti cahaya di depan kalian. Jangan pergi kemana-mana, ikuti aja terus cahaya di depan kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim wa anatil wujuhum ya Allah. Dengan barokahnya Al-Qur'an kami kepadamu ya Allah. Pindahkan ya Allah dengan izinmu semua jin-jin mu'alaf ini ya Allah ke tempat yang kau kehendaki ya Allah, di tempat perkampungan jin muslim yang sekiranya dapat mendidik jin-jin ini ya Allah untuk belajar Islam lebih mendalam ya Allah, sehingga menjadi jin-jin yang soleh dan solehah, sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar dari badannya. Keluar semua dari badannya atas izin Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah, Engkaulah yang mengeluarkan jin-jin ini dari badannya ya Allah. Keluarkan dengan kekuatanmu yang tak terbatas atas izinmu ya Allah, dengan barokahnya Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Rabbana innaka jami'un nas. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Wala ta'ala wala ta'ala. Tuh muslimin. Kak Ina silahkan duduk Kak. Kakak dengar semua enggak? Hah? Dengar? Hah? Hilang ya? Tadi kok yang kaki sebentar. Tadi yang terus yang cerita mana Kak? Mungkin kan saya Pak Ustadz sering telat haid. Itu yang saya positif itu 5. Yang awal nikah itu saya habis itu pendarahan tuh Pak Ustadz. Pendarahan 1 kali. Nah itu mungkin hamil ya, tapi saya kan belum tahu tuh, belum cek maksudnya. Itu yang pertama pendarahan. Berarti kalau sampai yang itu 6 ya. Terus yang waktu saya jatuh juga itu jatuh saya Pak Ustadz di situ. Maksudnya udah kayak mau haid, kayak mau hamil. Ustadz kalau tiap pagi suka muntah kayak gitu. Cuman kalau dites nggak ada kayak gitu Pak Ustadz. Itu tadi cerita itu jin nasabnya kakak itu kan dari bapaknya kakak, dari kerisnya. Itu keris dapat dari mana Kak? Maksudnya ditarik dari goib atau peninggalannya mbah-mbah kakak dulu? Saya kurang tahu Pak Ustadz. Cuman saya tuh kalau hamil tuh Pak Ustadz mimpinya tuh rumah mama yang maksudnya rumah yang dulu gitu. Yang waktu saya kecil saya tempatin.
Nah, yang parah itu yang hamil saya yang terakhir, Pak Ustadz. Dari awal hamil sampai saya keguguran itu ya udah mau masuk 3 bulan itu. Jadi janinnya tuh selalu nggak ada, Pak Ustadz. Gitu. Berarti hilang. Berarti selama ini kakak belum pernah punya anak kak ini kak? Belum, Pak Ustadz. Kalau dia hamil udah masuk 3 bulan tuh, mau masuk 3 bulan saya keguguran. Terus kalau dilihat di USG itu udah nggak ada janinnya, Pak Ustadz. Awalnya ada Pak, kak? Awalnya ada. Nah, awalnya nggak tahu, nggak ada. Pokoknya kalau dilihat udah USG gitu, nggak ada. Lah kakak sudah berapa tahun nggak menikah kak? 13 tahun, Pak Ustadz. 13 tahun. 13 tahun belum punya anak. Tadi Jinya tadi bilang 9 anak kakak yang dimakan. Berarti sebenarnya kakak itu subur maksudnya. Maknanya itu sudah 9 kali sebenarnya kakak hamil tapi terus dimakan sama jinnya tadi gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kan sebelum ini kan kita nggak ngislamkan kak. Iya nggak? Iya. Dulu kan kita nggak ngislamkan. Jadi ketika tadi dia cerita pas waktu setelah berobat dengan saya, kakak istiqomah minum madu ruqyah kan benteng kakak kuat tuh. Dia kata jinnya tadi sulit ditembus. Tapi setelah kakak udah lama nggak minum lagi, kemudian kakak mengalami kesedihan yang amat sangat, akhirnya portal terbuka lagi, akhirnya masuk lagi. Itu alur ceritanya kak. Kakak sedih mau cerai sama suaminya atau baru mau dicerai sama suaminya atau bagaimana? Tadi jinnya cerita itu. Ya memang sudah jatuh talak sih Pak Ustadz. Oh gitu. Lah tapi sekarang sudah rujuk lagi atau belum? Suami saya, ayah saya sih udah dari situ ya, maksudnya ya memang kesalahan saya ya Pak Ustadz. Tapi kan saya juga nggak tahu ya Pak Ustadz apa faktor pengaruh jin tersebut. Kemarin saya kurang paham. Cuman ya saya di situ pikir atas dosa saya gitu sama suami. Cuman ya suami saya belum mau rujuk. Cuman kalau masa idah kan 3 bulan ya 3 kali suci ya Pak Ustadz. Yeah. Ini saya lagi haid masih gitu. Jadi ini haid saya yang pertama setelah saya talak Pak Ustadz. Oh gitu. Berarti masih bisa untuk rujuk ya sebenarnya? Ya sebenarnya kalau suami saya sudah tawarkan sama suami saya kalau mau merujuk saya silahkan gitu. Saya mau memperbaiki semuanya, cuman dia tidak mau. Cuman ya saya belum tahu ya maksudnya dia berubah pikiran atau tidak gitu karena kan masih ada 2 kali suci lagi. Iya. Jadi intinya kan kalau badan kakak itu dipengaruhi sama jin, kakak itu jadi mudah emosi kak, ya kan? Kakak jadi mudah emosi, terutama sama suami, iya kan? Ya susah mengendalikan diri saya Pak Ustadz. Kalau udah emosi gitu jadi susah sekali Pak Ustadz. Saya juga tidak tahu ya, makanya sama suami seperti itu mungkin karena pengaruh apa yang ada di badan saya kemarin-kemarin. Tapi insya Allah setelah ini dan seterusnya semoga tidak ada lagi jin yang mengganggu kakak lagi. Karena kalau udah diislamkan insya Allah sudah selesai. Masalah sudah selesai. Jadi insya Allah nggak datang lagi dia. Gitu. Iya betul. Saya kadang sudah tidak sanggup ya cobaan hidup saya kok seperti ini gitu. Cuman ya udah saya jalani. Pasti ada jalan keluar dari Allah yang terbaik gitu aja. Yakin aja gitu. Saya benar-benar udah nggak sanggup Pak Ustadz. Kemarin itu memang udahlah kalau memang sudah terjadi gitu ya nggak apa-apa memang. Kadang itu semua di luar kendali saya ya Pak Ustadz. Itu semenjak muda kak kakak kena gangguan kayak gini? Iya Pak Ustadz. Jadi semenjak gadis itu sudah diganggu kak? Iya Pak Ustadz, semenjak gadis itu sudah. Saya sebelum menikah pun suami saya sudah tahu saya sakit seperti ini. Makanya saya kemarin berpikir kan maksudnya emang saya yang minta cerai sama dia Pak Ustadz. Cuman saya tuh kasihan sama dia kalau saya nggak sembuh tuh Pak Ustadz. Sedangkan kan dia normal pengen punya anak, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya mungkin yang terbaik gitu
kan. Cuman jadi malah apa ya, malah jadi tidak tahu juga, saya tidak paham juga kenapa jadi seperti ini Pak Ustadz. Tapi insya Allah Kak, insya Allah ini sudah yang terakhir kalinya. Sebab Amin ya Allah. 9 jinnya tadi pasukannya pun juga sudah masuk Islam semua tadi. Ini insya Allah yang terakhir. Kakak sudah bersabar selama 13 tahun ya. Nah, ini mungkin jawaban Allah Subhanahu wa taala setelah Kakak doa sabar selama 13 tahun ya. Inilah doa Kakak ini. Sehingga jinnya itu mudah diislamkan itu ya. Setiap hari kesabaran. Tahu suaminya bahwa insya Allah gangguannya sudah selesai, jinnya sudah diislamkan semua, sudah nggak datang. Insya Allah ya sudah nggak datang lagi gitu. Dan Kakak nanti bisa cerita aja apa adanya, selama ini kan sulit menahan emosi karena pengaruh dari jin-jin tadi. Sekarang ini jin-jinnya sudah nggak ada. Itu keris di tempat kakak itu insya Allah sudah kosong, udah nggak ada kodamnya lagi. Udah pindah di tempat yang lain Kak. Jadi nanti ceritakan aja dengan suaminya apa yang terjadi ya. Nanti Kakak siap untuk introspeksi diri, siap untuk memperbaiki diri gitu. Kasihan Kak. Sudah 13 tahun menjalin rumah tangga ya kan. Terus cerai begitu saja kan kasihan. Jadi nanti coba ditawarkan lagi ke suaminya, ceritakan apa yang terjadi ya. Ceritakan apa yang terjadi, terus kalau bisa rujuk lagi. Itu susah loh menjalin rumah tangga 13 tahun ya. Jadi saya ke rumah mama saya Pak Ustadz, kalau ke rumah itu takut, mau nengokin, pengen ketemu mama tuh, mama yang disuruh ke rumah saudara saya gitu. Karena kalau dari rumah mama saya suka kadang gimana ya, badan tuh sakit, terus mimpi buruk kayak gitu aja Pak Ustadz. Ya. Dan ini Kak, walaupun sudah selesai masalah, karena kakak itu portalnya sudah terlanjur terbuka, saran saya nanti minum madu ruqyah lagi Kak. Minum madu ruqyah dikrisi lagi ya. Iya, nanti dikobakan lagi. Iya. Insya Allah gitu aja. Dan saran saya biar kakak nggak selalu sedih terus, coba nanti mulai ajak suami rujuk kembali, biar kembali bahagia gitu ya. Itu pesan dari saya. Oke, aminkan doa saya. Kita mohon kepada Allah supaya Allah membentengi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Wa anatul wujuhul ilham ya Allah, dengan barokahnya Al-Qur'an kami mohon kepadamu ya Allah. Bentengilah kami sekeluarga ya Allah, dan bentengilah Inna Nuraini binti Zainuddin ya Allah, dengan sebuah benteng yang sangat kokoh yang tak dapat ditembus oleh apapun jenis dan sihir selamanya ya Allah. Sebuah benteng yang secara otomatis dapat menghancurkan, meleburkan semua sihir, semua jin-jin yang ada di badan kami sekeluarga dan yang ada di badannya Inna Nuraini binti Zainuddin, dan menghancurkan, meleburkan semua sihir, semua jin-jin yang mencoba memasuki badannya Inna Nuraini binti Zainuddin dan kami sekeluarga ya Allah. Jadikan seluruh tubuh kami sekeluarga dan jadikan seluruh tubuhnya Inna Nuraini binti Zainuddin tak terlihat oleh musuh ya Allah. Baik musuh dari golongan jin maupun manusia, baik di waktu terjaga maupun di waktu tidur, baik di alam nyata maupun di alam mimpi ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubu haditha wa samsha wal qamar wan nujumu musakhkharatin bi amrihi lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya ma'syara jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqdari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wa khufdha min kulli syai'anin marid wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa yashhadu fa hum la yubsirun. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kakak kalau jalan melayang-layang nggak? Apa ya? Mudah lupa gitu ya? Malah kayak udah sebagian lupa kadang kalau ini maaf. Oke, tutup matanya, rileks-rileksnya kita kembalikan sukmanya kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilahukum ilahu wa la ilaha illa huwa rahmanir rahim wa ala ya Allah, dengan barokahnya Al-Qur'an kami
Kami mohon kepadamu ya Allah, pulangkan balik ya Allah sukmanya Inna Nuraini binti Zainuddin dimanapun sukmanya berada, pulangkan balik ke dalam jasadnya ya Allah, atas izinmu ya Allah, pulangkan balik ya Allah sukmanya Inna Nuraini binti Zainuddin ke dalam jasadnya ya Allah, dengan izinmu, dengan barokahnya Al-Quran ya Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah keberadaan sukmanya Inna Nuraini binti Zainuddin ya Allah, buka semua ikatan-ikatan yang mengikat jiwanya, sukmanya jasadnya Inna Nuraini binti Zainuddin mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Allah. Afa hasibtum annama khalaqnakum ma'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laratuka ila ma'tinal ladzi farada alaikal qur'ana laratuka ila sukmanya Inna Nuraini binti Zainuddin, ikuti cahaya di depanmu Allah nurus samawati wal Allah nurus samawati wal Allah. Nuraini binti Zainuddin, lihat jasadmu dalam hitungan ketika. Sukmanya Inna Nuraini binti Zainuddin, silakan masuk ke dalam jasad. 1. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laratuka. 2. Innal ladzi farada alaikal qur'ana laratuka. 3 masuk. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laratuka. Nah, udah masuk. Alhamdulillah. Sudah selesai, semoga Allah sembuhkan. Nah, semoga setelah ini yang terakhir kalinya setelah 13 tahun kakak sakit. Lebih ya, Bra ya? Dari gadis kan lebih berarti. Tapi Pak Ustadz, saya keluar SMA tahun 2007 kalau nggak salah Pak Ustadz. Dari semenjak dapat keris itu ya paling ya. Kurang paham ya pokoknya. Dari saya sakit itu dari tahun 2006 sampai 2007. Tapi Bapak kakak tahu nggak kalau kakak sakitnya itu penyebab demam? Pak Ustadz, ceritanya tuh sebelum ini saya sakit tuh, sebelum saya mau berobat di Pak Ustadz ini, saudara saya yang kan bapak orang Garut, saudara saya, bapak orang Garut tuh saudara saya mimpiin almarhum bapak terus tiap malam, katanya gitu ada apa katanya. Terus nelfon, saya kan di Majalengka ya, nelfon katanya ada apa di Majalengka katanya, kenapa paman saya kan yang mimpiin, paman saya mimpiin almarhum terus tiap malam katanya gitu. Dari situ ya udah ziarah kan ke kuburan bapak, tapi memang saya belum ziarah ya karena memang saya kerja, kalau pagi itu udah masih kerja gitu, belum sempat. Dari situ udah jadi terus masalah suami saya terus beruntun seperti inilah ya. Itu dari situ akhirnya mungkin sekarang kebuka ya. Kalau masalah ada keris itu Pak Ustadz, sebelum saya berobat di sini gitu kan, maksudnya kenapa saya selalu takut kalau ke rumah mama. Terus habis dari rumah itu Pak Ustadz ya bisa kayak gitulah yang kayak buang-buangin kayak gitu. Terus saya bawalah ke rumah itu kan, katanya di sini ada keris katanya gitu dari leluhurnya, cuman saya nggak paham ya, kata saya tuh bisa dibuang nggak bisa katanya. Nah cuman memang satu orang itulah yang bisa melihat bahwa di rumah mama saya itu ada keris Pak Ustadz gitu. Nah belumnya itu kan memang rumah saya udah beberapa kali dibersihkan ya kan, tapi saya masih takut kayak gitu. Nah yang orang yang sebelum Pak Ustadz ini yang ke rumah itu yang melihat katanya di sini ada keris katanya gitu, cuman dari leluhurnya. Nah cuman kayak gitu aja, tapi masih Pak Ustadz semenjak dari situ ya, maksudnya rumah saya dibersihin situ, saya masih sakit, masih kayak gini gitu, masih mendapat gangguan. Nah yang terparah dulu kayak habis keguguran kemarin aja Pak Ustadz, saya sampai nggak bisa loh ini apa mulut saya tuh nyebut lafaz Allah tuh Allahu Akbar itu saya sampai nggak bisa. Kok kenapa ya saya nggak bisa bilang Allahu Akbar gitu kan ya? Cuma saya nggak pernah cerita ke suami karena memang takutnya dia kepikiran gitu kan. Terus saya lagi udah dapat musibah lagi gitu kan, jadi ya udah saya iniin aja terus zikir kayak gitu kan ya. Nah baru bisa, terus ada gerakan kan di tubuh saya Pak Ustadz kayak bergerak sendiri gitu kan. Nah habis itu baru bisa
bisa saya bilang Allahu Akbar gitu, walaupun terbata-bata gitu. Itu saya habis kegugur gitu, langsung Pak Ustadz saya nggak bisa berucap Allahu Akbar gitu kan. Tuh dari dan terus aja, jadi kalau habis sholat kan saya suka tutup itu kan, takutnya orang-orang yang lihat aku takut gitu kan. Karena habis sholat saya zikir itu masih Pak Ustadz gitu, masih kayak bereaksinya lebih dari kemarin kayak gitu Pak Ustadz. Ya, insya Allah. Semoga selepas ini sudah nggak ada gangguan lagi Kak ya. Sudah nggak ada lagi insya Allah. Ya, insya Allah itu aja Kak. Nanti kalau ada apa-apa WhatsApp saya ya. Oke, insya Allah itu aja. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Live saya kalau live cuman begini aja, cuman ruqyah gitu aja. Terus kalau nggak ngapa-ngapain saya nggak live. Saya live kan tadi supaya dapat bisa kita ambil pelajaran. Ternyata jadi ceritanya kakak tadi itu sudah 13 tahun menikah, belum punya anak. Ternyata jinnya itu mengakui bahwa dia sudah makan janinnya sebanyak 9 normal, subur. Istrinya yang kakak itu tadi pun juga subur, nggak mandul. Pada kenyataannya kan aslinya kan pernah hamil 9 kali, berarti kan dimakan jinnya itu. Nah, jadi bukan mandul, sebenarnya normal. 13 tahun loh. Belum punya